رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Duribat alimul zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita hingga kita berada di 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang insya Allah 4 hari lagi Rabiul Akhir ini akan berakhir dalam hidup dan kehidupan kita. Tanpa terasa berarti akhir bulan 3 insya Allah sudah Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita harapkan dikerjakan. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, Allah memperingatkan kita dan menyuruh kita untuk memelihara dua hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah, dan yang kedua hubungan dengan sesama manusia. Ketika kita berhubungan sama Allah, ini merupakan kewajiban kita. Tapi ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, maka akan mengakibatkan hubungan sama Allah pun akan hancur. Gara-gara sedikit, hablum minallah akan hilang. Dan bisa dikategorikan kalau kita tidak memelihara dua hubungan ini dengan baik, maka kita menjadi manusia yang hina. Allah bilang, ditimpakan kehinaan kepada manusia kalau tidak memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ketika kita berhubungan sama Allah, sudah kita lakukan. Sholat antara diri kita dengan Allah. Puasa antara diri kita dengan Allah. Syahadat antara diri kita dengan Allah. Zakat antara diri kita dengan manusia. Haji antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu haji kita mabrur atau tidak hanyalah kita dengan Allah. Yang tahu puasa kita diterima atau tidak hanya kita dengan Allah. Yang tahu sholat kita diterima atau tidak hanya diri kita dengan Allah. Zakat, jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah berhubungan sama Allah, tapi zakat itu kita ceritakan kepada orang lain, maka hubungan sama Allah pun tak diterima zakat. Percuma saja, ria namanya. Begitulah hebatnya hablum minallah dan hablum minan nas. Tapi yang perlu kita pelihara hari ini adalah hablum minan nas. Kalau hablum minallah sudah antara diri kita dengan Allah. Tapi hablum minan nas ini bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Maka wajar bagaimana cara kita hablum minan nas dengan baik. Di antaranya kita yang pertama harus kenal dengan orang lain. Artinya kenal baik itu kondisinya, baik itu hal segala sesuatunya kita harus kenal, mengenal. Makanya sampai-sampai 40 samping kanan, samping kiri, muka belakang harus kita kenal. Kadang-kadang sampai-sampai kita tak kenal nama anaknya, padahal disuruh Allah, kenalkan dirimu. Nah, makanya ada 4 jamaah hubungan yang harus kita pelihara. Yang pertama namanya hubungan nasabiah, yang kedua hubungan islamiah, yang ketiga hubungan wadhaniyah, yang keempat hubungan basariyah. Nasabiah itu
adalah keturunan. Ya, Islamiyah adalah antara kita dengan sesama Muslim. Watoniyah antara satu negeri, satu Indonesia nih, Jamaramakumullah, saling membela. Baru Basariyah antara luar negeri dengan Palestina, saling peduli. Nah, itulah hebatnya dengan Islam yang di luar negeri kita, itu Basariyah. Kalau tak bisa memberikan paling tidak doa, kan itu Basariyah. Watoniyah, Jamaramakumullah, negeri kita sendiri. Maka sampai-sampai Allah bilang walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu farnahum bima kanu yaksibun. Jikalau suatu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah bukakan pintu keberkahannya dari langit dan bumi. Nah, tapi ukhuwah Islamiyah yang rahimahumullah harus kita kenal jiran kita. Kadang-kadang orang tak kenal dengan jirannya. Ya, tak tanda dengan jirannya. Ya, ini harus kenal. Jadi hablum minan nas yang pertama harus kenal dulu. Nah, makanya lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya muslim itu bersaudara, saling kenal mengenal. Yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Makanya kita suruh kenal mengenal, baik itu kulitnya sawo matang dan sebagainya, disuruh untuk saling kenal. Yang kedua, jamarahullah hablum minan nas yang harus kita pelihara adalah saling memahami. Nah, jadi jiran tetangga itu harus saling memahami. Jadi kalau tak pula memahami satu sama lain, itu yang bertengkar. Jiran tetangga. Tahu kita model tetangga kita. Nah, jadi kalau nggak tahu model tetangganya, inilah yang berantem saja. Tak memahami, sama-sama Islam. Ya kan hari ini kan begitu. Nah, tak memahami antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus tahu jamarullah watak jiran tetangga kita. Sudah kenal kita, tapi kita harus tahu wataknya. Jangan tak tahu wataknya. Watak si anu itu cerewet, watak si anu itu tukang cemberut, watak si anu itu tukang ngutang, watak si anu itu tukang ini. Harus paham itu. Itu memahami namanya. Ya, iya itu. Artinya jamarullah kita harus memahami. Jadi kalau nggak paham kita, udah rusak lah. Jadi kalau paham kita, bagaimana kita mengatasinya, kita lah supaya apa? Jangan rusak hablum minan nas. Ya kan? Nah, kalau tak memahami, ya jiran tetangga kita, maka disuruh memahaminya. Ya, kalau tak memahami, itulah saling musuhan. Nah, jadi yang pertama kenal, yang kedua memahami, yang ketiga jamarahumullah saling tolong menolong. Nah, saling tolong menolong, bukan saling telan menelan, ya kan itu. Nah, tolong menolong, bukan tolan menolak. Jadi, kan, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Ini ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah nasabiyah, saling tolong menolong. Yang keempat, jamarahumullah saling menjamin. Nah, saling menjamin, artinya ketika ada permasalahan bisa kita menjaminnya. Ini yang berat nih, karena bu menjaminnya. Nah, jaminnya itu ukhuwah Islamiyah itu susah. Ya, baiknya dia itu, amannya itu, menjamin, ya kan? Nah, ini kadang-kadang jamarahumullah, makanya bisa terjadi saling menjamin ini yang menimbulkan persoalan. Itu, aku jamin kau nggak apa-apa. Nah, artinya hari ini kita melihat itu ukhuwah Islamiyah itu sudah hancur. Kenapa? Tak ada saling kenalnya, tak ada saling memahaminya, tak ada saling tolong menolongnya, tak ada saling menjamin antara satu dengan yang lain. Hancurlah Islamiyah. Dan ketika kita tidak memahaminya, maka rusaklah hablum minan nas. Yang kelima, jamarahumullah, ya, bagaimana supaya hablum minan nas ini baik? Nampakkan wajah gembira. Wajah gembira. Beratnya wajah gembira ini. Nah, wajah gembira ini bukan mesti senyum kan? Ya, bukan mesti ketawa. Wajah gembira, wajah ya ruk'an sujada. Ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada. Penuh kasih sayang terhadap jiran kita. Penuh kasih sayang terhadap umat Islam ini.
peduli terhadap umat Islam ini. Kan itu. Barulah itulah wajah sujud itu, wajah yang selalu gembira, tidak nampak wajah susah walaupun susah dalam diri kita. Jangan betapa beratnya jangan beratnya itu mengajarkan wajah gembira, senang aja Wak. Kan kalau di rumah suntuk aja bawaan, tapi kalau di luar gembira aja Wak. Ya kan, menampakkan wajah gembira itu selalu gembira, ya bukan wajah susah. Allah menyuruh wajah gembira, rukaan sujada. Jadi rukaan sujada itu yang rahmatullah bukan nampak wajah kening kita ini hitam, tapi gembira, senang, bisa memberikan solusi, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah wajah yang gembira. Ya kan, wajah yang gembira. Ini kadang-kadang jamaran Allah bercemburu, ya lewat dia cemberut kan itu. Bisa saja kadang-kadang dari alis matanya saja ya nampakkan wajah yang enggak senang. Jangankan dari alis matanya, dari mulutnya saja pun nampak tak senang. Mereng mulutnya sedikit, mereng matanya sedikit, kan itu Bu. Ini kan nggak wajah gembira itu, ya kan? Ini harus ini kan mengaji ini kan itu santai aja, ya kan? Wajah gembira inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup dan kehidupan kita. Berat itu, ya kan? Menyenangkan orang lain, membuat orang lain gembira, membuat orang lain senang, itu wajah gembira. Bukan membuat orang lain cemberut. Wajah gembira lagi. Yang berikutnya, yang keenam, jamarakumullah, saling mendoakan. Makanya wajarlah kita ketika ada tamu, sehat-sehat yuk, hati-hati di jalan yuk, selamat-selamat yuk. Itu saling mendoakan. Iya Bu, selamat, mudah-mudahan lah sampai kami ke tujuan. Itu saling mendoakan. Wajar wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu kan artinya saling mendoakanlah. Jangan pelit, saling mendoakan. Jadi ketika ya kita berjumpa, sehat-sehat ya Bu, mudah-mudahan minggu muka jumpa lagi, kan itu. Artinya saling mendoakan. Tapi kadang-kadang jamaah Allah saling mendoakan ini pun malas orang mengucapkan hati-hati ya. Apalagi yang datang orang yang berutang. Enggak saling mendoakan, ya kan? Cemburu-cemburu. Itulah beratnya jamaah Allah. Saling mendoakan saja pun, ya mulailah kita saling mendoakan, kan itu. Ya, sepele memang saling mendoakan ini, ya kan? Sehat-sehat ya, hati-hati ya, itu kan mendoakan namanya. Ya bukan mesti mendoakan itu dengan adab berdoa, tidak. Hanya dengan hati-hati saja itu sudah mendoakan. Ya kan? Murah rezeki ya, itu mendoakan. Ketika diantarkan orang ya kolak pisang walaupun kuahnya, murah rezeki kalian juga. Ini enggak jamaah Allah. Ketika diantarkan kuahnya, yang parah lagi. Masa pula pisang sebiji kuahnya banyak, itu enggak mendoakan namanya. Ya, padahal murah rezeki ya. Apalah beratnya mengatakan murah rezeki, tapi gara-gara pisang sebiji kuahnya banyak, yang parah lah. Masa pisang sebiji diantarkannya ke sebelah. Iya, iya kuahnya ya. Iya, beli rotinya. Artinya ini saling mendoakan. Ya, saling mendoakan, ya, bersyukur. Memang susah. Makanya syukur itu pun kalau kita bilang tadi kata Ibu itu syukur itu ada 3. Yang pertama syukur bil qalbi, syukur dalam hati. Yang kedua syukur bil lisan, dengan ucapan. Kadang-kadang kita masih sampai tingkat syukur bil lisan, tingkat cuman alhamdulillah. Yang ketiga syukur bil af'al, dengan perbuatan. Ketika kita mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak hanya dalam hati alhamdulillah, kan dalam, tapi ucapan alhamdulillah. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah dapat syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur bil af'al, dengan perbuatan.
Banyak orang kan syukur dengan afal, dengan perbuatan. Itulah mengundang kenduri, yang memberikan rezeki kepada anak yatim, ya kan Bu? Memberikan sedekah, memberikan pakaian bekas, ya kan? Ya, berkurban dan sebagainya, itu termasuk syukur bil afal dengan perbuatan. Jangan hanya sampai tingkat syukur bil lisan, hanya alhamdulillah, wa syukurillah, kan itu. Itu masih tingkat bil lisan. Kalau kolbi senang awak, senang awak, ya dia dapat nikmat, itu syukur bil kolbi. Tapi sudah kita mendapat nikmat, senang kita mendapat nikmat, alhamdulillah, itu bil lisan. Baru hafal apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tingkat kita paling-paling baru sampai tingkat bil lisan. Kalau bisa bil hafal, setelah bil hafal, doakanlah, kan saling doakanlah, kan itu kan. Murahlah rezeki butuh, ya kan? Sama-sama ajarakallahu fi ma abqaita wa barakallahu fi ma tahurul laka, kan itu. Yang ijabnya itu kan, ajarakallahu fi ma abqaita wa barakallahu fi ma tahurul laka. Murah rezeki yang menerima dan murah rezeki yang memberi. Begitulah jamaah rahimakumullah. Artinya ketika kita dikasih orang, ya rasanya pun asin, rasanya pun pedas, jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan lisan dan saling mendoakan. Itulah beratnya. Ini ketika dapat kiriman, pedasnya lah pacar yang dikirim ini kan itu. Di kamar mandi aja kan Bu. Itu tidak bil lisan. Ya, betapa hebatnya ketika kita diberikan orang kiriman, kan alhamdulillah, kan itu murah rezekinya. Perbuatanlah dengan apa? Mendoakanlah, ajarakallahu fi ma abqaita wa barakallahu fi ma tahurul laka. Murah rezeki yang memberi dan murah rezeki yang menerima. Kan itu yang kita harapkan. Itu saling saling mendoakan, ya. Yang berikutnya, yang hablum minanas yang harus kita pelihara adalah saling mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat, jamaah rahimakumullah. Selamat ya Bu punya cucu. Selamat ya Bu anaknya sukses. Ya kan? Selamat, saling mengucapkan selamat. Selamat ya Bu sampai ke tujuan, ya kan? Apalah beratnya mengucapkan ucapan selamat. Tapi kadang-kadang ayah kalinya itu si gigi aja udah balik ke luar negeri. Apalah salah kita? Selamat ya Bu sampai ke Malaysia, selamat pulang kemari. Ini merasa asal mau ke Malaysia pamit dia sama aku, asal mau ke Jakarta pamit dia sama aku. Oleh-oleh coklatnya pun dari Batam nggak sampai katanya, ya kan? Mengucapkan selamat, apalah salahnya ucapan selamat, ya kan? Selamat ya Bu punya calon menantu, kan itu. Kan selamat namanya, ya kan? Susahnya kali orang buat selamat. Enggak, ini dikajinya pun lagi kamar Allah. Selamat ya punya menantu, tapi kok menantu ibu kurasa kurang cocok ya. Menantu gemuk, anak ibu kurus 1-0. Angka 10. Ya kan? Betapa beratnya kita mengucapkan selamat, kan itu. Jadi ya ini hablum minan nas lah itu. Selalulah mengucapkan selamat ketika orang mendapatkan nikmat yang diberikan Allah. Ya kan, banyak nikmat yang diberikan Allah itu, tapi ternyata ya ucapan selamat itu jarang, ya kan Bu? Jarang. Dan ketika mengucapkan selamat ada embel-embel belakang, itu ya susah. Jangan adalah ketika kita mengucapkan selamat itu jangan ada embel-embel belakang. Ya. Jadi selamat ya Bu bisa membuka ruko, selamat enggak? Mudah-mudahan laris, enggak laku di situ tuh. Di situ pula dibukanya itu, enggak ada orang beli di sini itu, enggak ada auranya rukonya itu, jangan. Doa awalan juga enggak bagus, ya kan? Ya kan? Apalah selamat ya Bu buka ruko, mudah-mudahan rezeki banyak yang beli, selamat kan itu. Betapa susahnya. Ini dikajinya embel-embelnya belakang itu nggak suruh kita kan itu. Itu kan merusak hablum minan nas, ya kan?
Yang kadang-kadang kita melihat itu dalam hidup dan kehidupan kita tanpa kita sadari hablum minanas itu akan rusak. Kita capek sujud, kita capek puasa, kita capek zakat, kita capek berangkat haji, jamaah rahmatullah, tapi rusak ketika ada embel-embel belakang. Rusaklah, habislah, berkuranglah amal kita itu. Berkurang satu-satu. Memang sepele, enteng memang, ya. Tapi amal ibadah yang sudah kita bina, yang sudah kita lakukan akan dihilangkan satu persatu. Tambah dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Akhirnya habis jamaah Rasulullah, ya, dalam hidup dan kehidupan kita. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, hablum minas yang kita pelihara adalah saling kunjung mengunjungi. Nah, ini saling kunjung mengunjungi, ya kan itu. Ini sudah biasa lah, ya kan Bu. Saling tegur sapa, saling tegur sapa, ya. Ini termasuklah hablum minas. Jangan malas menegur sapa antara satu dengan yang lain. Ya, makanya diharapkan ketika berjabat tangan kita itu lihat wajahnya. Jangan pula berjabat tangan muka tak kemana. Ada itu, ya kan Bu? Berjabat tangan. Nggak ditirgi, ya kata orang nggak ditirgi itu bahasa pasarannya nggak ditirgi, nggak opek, ya kan? Jadi ketika kita berjabat tangan, jamaah rahmatullah, lihat wajahnya. Bahkan ketika berbicara pun lihat wajahnya. Jangan pula berbicara itu nggak lihat wajahnya. Kenapa? Karena dia mengutarakan kesusahannya, keluhannya, kan itu. Kalau ada keluhannya atasi. Kalau tak ada keluhannya jamaah rahmatullah, sudah tutup. Tutup pembicaraan itu, ya kan Bu? Jangan berkepanjangan. Kalau sudah berkepanjangan, makin timbullah dosa. Kan itu? Iya, makin timbul dosa. Dan ketika kita sudah diceritakan dengan keburukan orang itu, tutup sampai di situ, kan itu. Inilah susahnya, menutup sampai di situ, sampai pembicaraan itu selesai. Ya, kalaupun jamaah rahmatullah kita mengutarakan sama orang lain, jangan pula ini cuma ibu aja ini. Aku ceritakan, jangan. Bagaimana kita tutupi jamaah rahmatullah menceritakan sama orang lain itu yang mengharapkan solusinya kepada kita. Bagaimana caranya itu lah. Ya kan, jangan Mamat Syahdu itu cerita sama aku. Begini kan itu. Ini kan namanya ghibah lah tadi. Tapi kalau kita berikan solusi Bu, ada yang begini. Bagaimana solusi mengatasinya? Artinya kan kita tidak timbul ghibah. Makanya ketika kita berbicara sama orang lain, lihat wajahnya, apa yang diperlukan, apa yang ingin diketahui, apa yang bisa kita lakukan, permasalahan yang kita selesaikan. Kalau tak bisa, ajak orang lain solusinya, tapi jangan timbul ghibah. Ya kan? Inilah beratnya zaman Allah. Timbang dibanding tadi itu, ya kan beda ya. Begini. Gini. Itulah yang namanya ghibah. Jadi disunnahkan kita ketika berjabat tangan itu melihat wajah, melihat orang yang kita salam. Jangan kita buang muka ketika orang menyalam kita, macam ada musuh, ya kan? Kadang-kadang dalam perwilitan sering itu yang meremehkan. Sering itu nggak di sini, ya kan? Sering itu Bu. Wiridlah bapak-bapak gitu. Kadang-kadang mau dilompatinya nyalam itu. Mau dilompatinya. Pura-pura lah yang duduk itu yang mau disalam itu ceritakan. Supaya apa? Supaya tidak disalam sama musuhnya. Ini kan namanya nggak baik. Ya kan? Sering itu. Ya, gitulah dia. Gak usah masalah Pak. Apalah susahnya? Kenapa? Salam itu adalah menggugurkan dosa.
bersalam menggugurkan dosa. Begitulah hebatnya hablum minan nas. Ya, berjabat tangan itu lihatlah wajahnya, dan berbicara itu pun lihatlah wajahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang hablum minan nas itu rusak karena persoalan jabat tangan yang parah itu. Nyalam aja pun nggak lihat wajahnya. Kadang-kadang ada ngomong aja pun aku nggak peduli dia. Tadi dengarkannya ngomong pun tak tidak. Nih yang kadang-kadang rusaklah amal ibadah kita ketika kita tidak menyambut omongan orang. Rusaklah amal ibadah. Hablum minallah itu rusak. Ketika apa? Ketika orang ya, cerita sama kita itu, apalah salahnya mendengarkan sebentar. Kalau tak bisa, tutuplah dengan bahasa yang baik, tidak menyinggung perasaan orang yang ngajak kita cerita. Nah, ya, tutuplah. Ya, bagaimana cara menutupnya? Ya, ibulah yang pandai. Nah, itulah tutuplah. Ya, mungkin ada lagi urusan yang lain. Kalau tak ada lagi permasalahan, udahlah sampai sini dulu ya. Kan nggak sombong namanya kan ini. Artinya apa? Nah, ini enggak berkepanjangan, akhirnya apa? Masak lupa. Ya kan, nasi gosong. Kenapa? Karena banyak cerita. Nah, jadi ini yang terjadi zaman dulu. Yang berikutnya, ya, hablum minan nas yang harus kita pelihara adalah mudahkan urusan orang. Niscaya Allah akan memudahkan urusan. Nah, mudahkan urusan orang. Jangan pernah mempersulit urusan orang. Ya, apapun urusan orang itu mudahkanlah. Nah, berikan ya sasaran yang tepat ketika orang minta segala sesuatu sama kita. Ya, mudahkan urusan orang. Niscaya Allah akan memudahkan urusan. Nah, mudahkan urusan orang. Ya, jangan menjerumuskan orang, kan itu. Ini kadang-kadang diberi solusi, merumuskan orang, menjerumuskan orang. Ngapain? Mudah, sulit-sulitkan aja lah. Ya kan itu. Kadang-kadang kan itu. Ada yang sulit, apa yang dipermudah? Ada yang mudah, apa yang dipersulit? Kan itu. Harusnya ini. Makanya wajar Allah bilang itu, in ahsantum ahsantum wa li anfusikum wa in asa'tum falaha. Berbuat kebaikan yang kau buat adalah untuk dirimu, dan kejahatan yang kau buat adalah untuk dirimu. Nah, jadi kebaikan-kebaikan yang kita buat itu mudahkan urusan orang. Jangan pernah mempersulit urusan orang. Niscaya Allah akan mudahkan urusan. Jadi urusan orang itu mudahkanlah. Kasihkan yang terbaik sama orang. Makanya ya, menjadi orang baik aja pun sulit. Jangan menjadi orang baik aja. Gak usah paling baik, baik aja Pak. Nah, menjadi orang baik aja pun baik. Nah, ini yang berikutnya, hablum minan nas yang harus kita pelihara adalah saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Jadi memaafkan ini ya salah satu hablum minan nas yang baik. Jangan ada ketika kita memaafkan itu, jangan ada lagi walaupun sebesar biji jarah kesalahan. Nah, jangan hanya sekedar ya, banyak orang bilang sekedar lip service, sekedar hiasan bibir. Jangan. Kalau sudah memaafkan itu sudah hapus. Jangan ada terbersit. Kapan kau nggak perlu samaku? Kapan kau nggak keluar? Itu belum memaafkan namanya. Ya kan? Itu belum memaafkan. Jadi kejahatan siapapun, kalau kita memaafkan dengan ikhlas, ya betapa hebatnya, betapa mulianya kita. Nah, ya, mengosongkan diri dari kesalahan orang, ya berat memang. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena ciri orang yang bertakwa, salah satu dalam Al-Quran adalah memaafkan. Wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saling memaafkan. Ya, maafkan lagi. Ya, maafkan lagi. Ya, berarti kan dia belum bertobat dengan kesalahannya. Ya kan Bu? Berarti dia masih berbuat zolim. Janganlah kita sama dengan orang yang berbuat zolim sama kita.
Nah, kita kan harus lebih dari dia, kan itu. Kalau orang tetap membuat kesalahan sama kita, berarti kitalah yang lebih baik daripada dia, kan itu. Nah, tapi memang begitulah sifat manusia. Ketika dimaafkan, dia akan berbuat lagi. Ketika dimaafkan, dia akan berbuat lagi. Tapi orang yang baik adalah orang yang menghapuskan kesalahan orang yang berbuat salah sama dia. Itu orang yang baik. Ya kan? Mampukah kita memaafkan dengan ikhlas tanpa ada dalam hati kita dendam, tanpa ada dalam hati kita ya perbuatan yang tak baik, ya kan? Nah, jangan pula memaafkan tapi dendam kesumat makin hebat. Dendam kesumat, ya kan Bu? Nah, itu dendam kesumat. Kapan kau normal? Itu dendam kesumat. Nah, kapan nunggu pembalasan? Bukan itu. Nah, kapan kau nggak kubalas? Nah, ini nggak boleh. Nah, itulah tadi memaafkan hanya sekedar bibir saja, ku maafkanlah. Nah, tapi dalam hatinya kapan kau nggak perlu, nggak boleh. Ketika dia minta keperluan sama kita, bagaimana kita membersihkan hati? Nah, membersihkan hati inilah, ya taunya kita masing-masing penyakit hati itu kan. Iya, penyakit hati itu iri hatilah kita, dendamlah kita, dengkilah kita, hianatkah kita, kan itu Bu. Nah, besar hatikah kita, merasa hebat kita, kan enggak ada yang hebat ya kan, enggak ada yang hebat, enggak ada yang hebat kita ini. Orang yang sudah sampai rukun Islam yang kelima pun masih berbuat zina, kan hebat itu, ya kan? Nah, hebat itu, hebat itu, sampai kemanakannya sendiri pun dizina ini, kan hebat. Tinggal di rumahnya anak yatim piatu. Nah, tak boleh orang tahu, tapi sekitar kita ya. Ya kan sekitar kita ya kan. Kan sekitar kita itu kan. Kan belum tentu jaminan hablum minallah. Nah, sebelum jaminan hablum minallah, tapi hablum minannasnya tak diperbaikinya nasabiahnya. Ya kan? Tak diperbaikinya nasabiahnya, hablum minannasnya tak diperbaikinya. Hablum minallahnya sampai ke Mekah. Belum tentu jaminan ke Mekah itu diterima Allah, belum tentu. Nah, ya kan? Belum tentu dikejarnya Ka'bah tuh, diciumnya Hajarul Aswad, dipegangnya Ka'bah, ya kan Bu? Sampai ke pintu Multajam, sampai ke Hijr Ismail, tapi Allah kalau masih ada hati yang tak baik, ya masih ada dendam yang tak baik, tak ada nilainya. Nah, ya makanya udah, ya kan itu. Nah, artinya membersihkan hati ini sangat sulit, ya kan? Udahlah, biarlah orang yang mengejek kita, yang penting kita tidak pernah mengejek orang, kan itu Bu. Biar orang lain yang memfitnah kita, yang penting kita tidak pernah memfitnah orang. Biarlah orang yang berbuat zalim sama kita, tapi kita tidak pernah berbuat zalim sama orang, kan itu. Itu beratnya itu, ya kan? Tapi awak sujud, ruku, berinfak, bersedekah, ya berzakat, naik haji, mengorbankan harta 60 juta, ya kan? Nah, tapi nilai-nilai ibadah dan hablum minannas itu rusak, ya kan, rusak. Kenapa? Tadi diantaranya nasabnya. Ya, nasabnya, udahlah, kalau dianggap orang lain, dia nggak apa-apa. Susah. Nah, jadi ini salah satunya saling memaafkan. Nah, saling memaafkan. Ya, yang berikutnya jamaah rahimakumullah, apalagi hablum minannas yang harus kita lakukan, tidak ada sombong. Nah, tidak ada sombong. Jadi ya sehebat-hebatnya rumah mewah kita, ya kan, sebanyak-banyaknya harta kita, nggak akan dibawa ke dalam tanah. Kita tinggal nunggu jadwal aja nih. Ya, nunggu jadwal. Semua kita sudah terdaftar, ya kan? Kan terdaftar semua. Nggak tahu kita kloter berapa masuk tanah, nggak tahu. Tapi daftarnya sudah ditunggu. Ya kan? Bekal apa yang kita bawa akhirat belum siap. Tapi bekal dunia orang kejar. Padahal ayat Quran bilang, "Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah."
wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu, ya bekal akhirat dulu kan. Tapi persiapan bekal akhirat dianggap enteng sama orang. Bekal dunia dikejar orang. Ya kan? Bekal akhirat. Padahal bekal akhirat, bekal dunia itu cuma 70 tahun ya kita di dunia ini. Ya, di dunia kan bekal dunia itu cuma 70 tahun. Siapkan aja 70 tahun, itu pun kalau sampai. Nah, kalau lewat jam Allah, kembali seperti anak-anak. Ya banyak 80 tahun, ya kan kembali seperti anak-anak. 85 Ustaz, tidak ada anak. Belum. Kebanyakan. Ya, banyak lupa, ya kan Bu? Banyak lalai. Nah, artinya jangan Lupa pendengaran sedikit. Iya. Nah, jadi umur kita ini kan tak lebih dari seperti itulah, 70 80 ya kan Bu. Tak lebih. Lebih itu sudah karunia Allah. Ya kan? Lebih itu udah karunia Allah. Tinggal bekal akhirat yang harus kita persiapkan. Bekal akhirat itu mana? Kalau kita renung-renungkan masing-masing, ya Allah, banyaknya dosaku. Kan itu banyak dosaku. Bekal akhiratku belum siap. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bekal untuk amal kita itu yang 80 tahun nikah. Tapi orang kejar. Orang kejar dengan bekal dunia ini, ya kan? Dikejar orang, menghalalkan segala cara demi kedudukan, demi jabatan, demi pangkat, ya kan? Tapi untuk bekal akhirat jamaah rahimakumullah, merenung 10 menit aja untuk iktikaf masih 10 menit aja untuk iktikaf. Enggak bisa wa fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Enggak bisa wa tengah malam untuk maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Paling tidak siap sholat isya 10 menit renungkanlah dosa wahdi. Ya kan Bu? Tahajud kita enggak sempat, ketiduran. Padahal Allah membangunkan kita ketika jam 3 malam. Kan dibangunkan Allah jam 3 malam. Kemana? Ke kamar mandi. Buang air kecil. Tapi untuk membasuh muka, membasuh 2 tangan, membasuh kaki, bentar lagi lah, tarik selimut. Berat ya kan. Jangankan jam 3, jam 4 saja pun terbangun awak. Bentar lagi lah, belum ngaji-ngaji lagi. Belum ngaji-ngaji, tunggulah. Lewat ngaji jam Allah habis jam 6 subuhnya. Nah, jam 6 lumayan lah, masih subuh juga lagi, ya kan, masih subuh lagi. Sempat jam 7 terbangun, dibilang subuh tidak, dibilang duha bisa juga, ya kan? Jadi bekal kita itu belum ada. Jadi mari kita persiapkan bekal kita yang umur kita ini bentar lagi jam. Ya kan, paling ada rata-rata 20 tahun lagi lah. Ya kan, kalau saya hari ini 52, paling 20 tahun lagi 70 kan itu. Itu pun kalau Allah, ya kan, jadwalnya belum tahu, ya kan. Sehebat-hebatnya kan 20 tahun lagi, kalau 50 hebat 70 tahun lagi lah. Umat Nabi Muhammad kan itu antara 60 ke 70. Kalau ada yang hari ini sudah 60, 10 tahun lagi lah. Ya kan, 10 tahun lagi ada batu-batu. Ya, buktinya apa? Buktinya jamaah rahimakumullah sudah mulai dekat itu. Berdiri awak sudah mulai banyak zikir awak, ya kan? Berdiri kita dari duduk sini aja udah banyak zikir. Allah, mulailah. Allah, dipijitlah pinggangnya. Allah katanya, pijit pinggang, ya kan? Pijit kaki Allah katanya. Artinya begitulah, ya kan, bekal kita, ya. Jadi jangan ada kesombongan, ya kan. Belum minanas kan kita pelihara, jangan ada sombong lah dengan jiran tetangga kita, jangan ada sombong. Walaupun dia punya Fortuner, ya, kalau dekat jiran tetangga itu jangan ditutup kacanya. Ya kan Bu. Ini kadang-kadang zaman tua dekat ke tetangganya, tutup kacanya.
Nah, ya. Kalau udah dekat tetangga awak, bukalah kaca tuh. Kenapa? Jiran awaknya. Kalau dia di jalan pula tutuplah. Kenapa? Banyak penjahat. Ya kan Bu? Bukan berarti orang sombong, ya kan? Nah, kenapa? Kadang-kadang di jalan pun mau dia tuh, Bu, ibu membuang apa tadi? Banyak itu. Tapi kalau sudah masuk kampung awak, bukalah, ya kan? Karena kenal ya kita semua, saling memahaminya kita, ya kan Bu? Apa salahnya jiran itu buka sedikit aja, menjadi lah. Jadi kalau kampung orang bilang, bisa lah kita bilang, kenapa? Nggak kenal awak, nggak memahami kita. Tapi kalau di kampung kita kan saling kenal, kita kan saling memahami, kita kan saling menjamin. Jaminnya mana? Apakah almarhum ini baik? Dijaminnya baik, kan itu. Kan dijamin ya kalau dia meninggal, jaminnya baik. Kan ucapan baik, walaupun dia berbuat jahat. Jaminan apa? Jaminan fardu kifayah, baik dilaksanakan. Kan itu artinya. Ya jaminan. Begitulah hebat. Jadi ya hablum minan nas itu jangan ada kesombongan. Mana lagi jamalullah hablum minan nas yang harus kita lakukan adalah tutupi keburukan ya, orang. Tutupi keburukan jiran tetangga kita. Tutupi keburukannya. Kenapa? Pasti dia ada kelebihan. Jadi kalau udah tahu kita keburukan tetangga waktu, tutupilah. Bagaimana tutupinya? Kita aja yang tahu dari dulu. Apa buruknya di rumah tangga itu kita aja yang tahu. Udah. Ini enggak buruknya jiran tetangga awak umbar misalnya kemarin. Nanti rusaklah hablum minan nas. Kenapa? Karena masing-masing kita ini punya kelebihan. Masing-masing kita ini punya kekurangan. Ada kelebihan masing-masing, ya. Kelebihannya apa? Ada yang bisa buat lemet dari keladi, kan lebih. Ada yang tak bisa buat lemet dari keladi. Enggak tahu aku. Artinya kita kan punya kelebihan, ya kan? Punya kelebihan masing-masing, ya kan? Dari keladi dibuat dia lemet, bukan dari ubi aja. Kan bisa aja itu. Ini kan artinya punya kelebihan masing-masing, punya keburukan masing-masing. Ya, jadi tutupi keburukan orang yang jiran tetangga itu. Dia punya kelebihan. Ya, ini hablum minan nas. Ini kadang-kadang keburukan jiran tetangga itu nomor satu dia paham. Kalaupun paham dia tentang keburukan jiran tetangganya, sudah bantu, kan itu Bu, untuk menutupinya. Ya, bantu untuk menutupinya. Dia baru utang Ustaz. Kita tahu dia tukang utang, di gede. Kita bilang orang gede itu yang kasih dia kan dibayar itu. Gimana itu Ustaz? Iya. Dia punya provokator. Ulangnya bisa nggak? Itu bisa provokator ya. Tapi kan kasihan Ustaz. Ya, artinya bagaimana menutupinya itu pandai-pandai. Ya kan, bukan berarti kalau bisa Bu, ya usahakan, mintalah uangnya. Kan kita bilang Bu, jangan sampai bilang tak usah kasih, potong aja itu. Itu menutupi. Pandai-pandailah mengatasinya. Artinya menutupi keburukan. Kan bisa kita mengatasinya itu bagaimana? Kalaupun Ibu mengasih Bu, ya kurangi. Mungkin dia nggak bisa bayar. Kan bahasa yang baik. Berkata yang baik. Jangan pula kita usah kasih itu tukang utang itu. Itu namanya ya provokator. Beda dia kan? Beda dia bahasa. Ya berkata yang baik, berbuat yang baik. Baik Bu, ada lagi pertanyaan? Sudah mau aja 5 menit lagi. Ya silakan Kak. Kan bisa meninggal, utang kita ada. Kan katanya biar tuntutan mati sahid. Mati syahid. Ya, terusnya utang. Ini katanya nggak yang halal dilakukan itu di surga. Biar kita itu mati sahid. Iya, karena gini, ketika dia meninggal harus diambil alih oleh keluarganya. Jangan sampai dia bangkrut. Ya, dia bangkrut. Maaf kaum muflih, tahukah kau orang yang bangkrut? Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak bisa membayar hutang. Iya, biarpun dia mati syahid, kalau hutangnya banyak, kalau belum diambil alih oleh keluarganya, dia nanti
akan jadi orang yang bangkrut. Mana bangkrut amalnya diminta ke tempat orang yang berutang. Aku nggak mau duitnya, tapi aku mau amalnya. Iya. Karena Kristen, tahu kita berpotensial, ada nggak yang seperti ini? Saya bilang ini punya. Kalau kita yang baik sama dia, Iya. Walaupun di luar agama kita itu berkata hablum minan nas. Iya, tetap karena Nabi sendiri pun ketika jenazah melintas dia berhenti menghormati jenazah yang di luar Islam. Tak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh rusak amal kita. Nggak boleh, nggak dicakapi walaupun dia itu non muslim karena hablum minan nas. Ya mulai hari inilah kan itu. Artinya hari ini mulai tahu kaji ya cakapilah, tegurlah. Ya tegurlah kan itu Bu. Tegurlah. Ya paling tidak sehat-sehat lendek ya, hati-hati. Bagus-bagus berjiran tetangga. Kita kasih tahu dia Catholic, kasih tahu sama yang punya rumah, kita kasih tahu sama yang punya. Sibuk aja tahu, kan bawa dosa masing-masing katanya. Iya. Jadi dia juga Yang penting kita menegurnya dengan baik. Kalaupun dia berbuat tak baik, in ahsantum ahsantum wa li anfusikum wa in ahsantum falaha. Itu kejahatan yang dibuatnya kalau untuk dia nanti. Tapi kita jangan pula berbuat kejahatan dengan dia, memutuskan silaturahmi. Walaupun dengan non muslim sekalipun, hablum minan nas itu harus tetap terpelihara. Itulah beratnya hablum minan nas, merusak amal hablum minallah. Rusak hablum minallah gara-gara hablum minan nas. Ya. Jadi nggak boleh tukar. Nggak boleh tukar, ya kan? Iya. Baik, ada lagi Bu? Iya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Merusak. Awak fitnah bisa timbul bunuh. Gak benar itu bunuh kau. Kan jadi. Sebetulnya itu bukan hadis tapi mahfuzat. Kata-kata mutiara bahasa Arab. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Bisa merusak kehidupannya. Ya, kita fitnah, akhirnya kehidupannya itu bisa rusak, hancur. Orang nggak percaya sama dia. Maka jangan pernah kita mengucapkan tidak percaya, mengucapkan fitnah. Kalaupun dia tak baik, udah biar dia aja lah. Jangan kita fitnah, jangan kita tambah-tambahin. Kayak itu Bu. Memang dia berbuat tak baik, tapi maunya sakit lah dia, maunya begini-begini lah dia, nggak boleh. Jangan baik-baik. Ya, imbang lah. Lebih hebat fitnah itu kan. Lebih hebat fitnah. Seumur hidup lah. Sebelum kita minta maaf kepada yang kita fitnah, Allah tidak memaafkan. Kalau sholat kita tak sholat, jazakumullah, tidak taubat untuk sholat, Allah masih mau menerimanya. Tapi kalau kita memfitnah sebelum kita minta maaf kepada yang kita fitnah, Allah tidak memaafkan. Itu berarti memfitnah. Kalau kita nggak puasa Bu, masih bisa Allah memaafkan dengan apa? Kita harus berpuasa, kan itu tobat kita. Tapi kalau kita fitnah, sebelum kita minta maaf, maafkan Bu, ya aku pernah memfitnah Ibu. Sebelum dimaafkannya, Allah tidak memaafkan. Itulah hebatnya fitnah itu. Jadi ya janganlah sampai memfitnah kita. Ya. Baik, sudah ajan. Kalau ini doanya Ustaz, saya tapi Allah maj'alni syakura waj'alni sabira waj'alni fi aini subhanahu wa ta'ala. Saya. Enggak. Itu kan rasa syukur, rasa sabar, ya kan? Enggak. Enggak. Rasa sabar kita, rasa syukur kita, ya kan?
Rasa amal ibadah kita jangan ibadah yang kecil, ibadah yang sempurna, ibadah yang banyak. Allah ini asal kerja dengan Iya. gitu aja. Ya artinya itu kan ya Allah masukkan aku dalam surga dan hindarkan aku daripada api neraka. Di lubang mandi pada sehat atau afiat assalamu alaikum warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wahdina wa barik lana ila siratal mustaqim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa sihhata fi hadzal bait. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa sihhata fi hadzal jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa tahtim wa tahlil hadiyatan minna ila ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa mithla thawabi dzalika hadiyatan li ruhi akhina Usman bin Asni, Halimatu Sa'diyah binti Rusli, Hajjah Aminah binti Aslan, Ismail binti Sairin, Saidah binti Sairin, Mukhtaruddin bin Tambi, Ramli bin Hasim, Rajali bin Ramli, Armansyah bin Ramli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa jalil jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.